Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi surat An-Nur ayat ini 62 dah. 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza ista'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadan falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pun dijamaai. Kula kuwatir nggih. Mari riyo, mari poso untuk mudun. Berarti ketok posone gak keterima. Ya, lho nggih kan pun kula sampaikan pada pertemuan yang lalu. Karena puasa itu tarbiyatur rabbani, pendidikan penyelenggaranya Allah yang sifatnya duniawi, alam. Ya. Sing poso berhasil atau tidak berhasil itu bisa dievaluasi lewat bulan Syawal itu. Jenenge Syawal peningkatan, tapi nyatanya wong tambah mudun. Ya, tak mudun. Nggih. Nikilah ya memang begini nih. Rata-rata umat ini kena nggih perkara donya nih. Ndak yakin betul bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya. Mau sampean diukur misalnya surat Al-Baqarah 214, kan apa-apa nih. Jadi kalau kita ukur misalnya surat Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Diukur ae niku kok imane wis ilang. Ya, imane kira-kira hilang. Ya, sebab ini kan Allah sampeyan terjemahna am hasibtum, apa kamu mengira antat hulu jannah akan masuk surga padahal belum pernah datang kepadamu. Ya, belum pernah datang kepadamu. Napa? Ujian atau cobaan sebagaimana yang telah menimpa kepada orang-orang sebelum kamu.
Ya, mereka ditimpa oleh kemelaratan, penderitaan, sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Nek diukur ayat niku kula sampeyan sareng jare Nabi wis aja melok perang wis, ana omahe wis. Nggih. Iku duduk perang ambek gremes ae. Ya, gremes itu ujian ndak? Gremes itu ujian ndak? Oh, gremes itu ujian. Oh, gremes itu rahmati Allah ya. Ya. Nah inilah kula ndelok kadang-kadang mikir oh begini. Makanya kula bolak-balik menyampaikan, Mbak, iman itu punya fungsi kalau imannya memenuhi 4 syarat. Ya, fungsinya iman apa? Nang swarga nyorong, nang neraka ngerem. Ya, itu bisa kita lihat misalnya surat Yunus ayat 9 ayat 10. Niku bisa kita lihat begitu. Ya, jadi fungsinya iman ini mendorong ke arah surga, ya, dan ngerem kalau mau neraka. Ya. Mas Anton ngarepke cek sing maca e. Napa sampeyan ana mburi ae? Senden, cek 6 gegere dan senden ae. Saya sama maca sik eko terjemahane. Nyadak saiki ganti surat At-Taubah ayat 38 39. Niki dihadapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dihadapkan dengan perang Hunain. Jaraknya jauh, terik matahari pewanas, kurma wae panen. Endi sing ditut iki? Nggih. Napa enten? Surat Songo ayat 38 39. Wahai orang-orang yang beriman, maka mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah? Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Nggih. Apakah kamu lebih menyenangkan kehidupan di dunia Nggih. daripada di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat adalah sedikit. Terus nek gak gelem? Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mendukung kamu dengan azab yang pedih. Nggih. Nggih. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Nggih. Dan kamu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Niku waktu itu peristiwa perang Hunain niku. Nggih. Musuhnya besar, tempatnya jauh, terik matahari, terus sing omah kurma panen. Enak ya bono apa ini? Ditinggal perang ta ditinggal panen kurma. Ya. Niku kula kaget kaya semara. Loh, mau gak ana wong teko. Kena jalan kan teko wong piro niki. Ya. Anjene kalah mek Mojokerto. Mojokerto wong ngaji sak ngajian paling enggak mentak ngaji, paling enggak kliwat 50. Enggak. Kliwat 50. Nek ngene Sidoarjo paling pol pundi ngene, pundi Al-Kausar niku sing akeh. Al-Kausar sing akeh banjike tok. Banjike wong situk ana situk. Padahal sakmono dawane wong situ. Ya, ngono iku ana sing kosong. Ya. Anjane Mojokerto wis mulane bangkit niki mriko rupane. Ya. Sidoarjo wis kena pengaruh donya niki kan. Ya, jadi kula sampean sebagai orang beriman ini ya napa? Masalahnya kan ngeten apa? Kula sampean setiap sholat itu kan mesti minta kepada Allah tentang minta petunjuk. Ya, sapa salat mbok khusyuk atau gak khusyuk atau pokoknya salat wis mesti njaluk muni kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Iku cangkeme. Atine mboten atine kira-kira nggih ngoten tak padha apa anu? Asis? Atine. Terus konkrete perbuatan sing konkret. Napa? Niki sing gak ana iki. Ya. Makane nek ngene bahasa fikih niku napa? As-sholatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa.
Wa syar'an, secara syar'i salat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatimatun bitaslim. Ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan agama. Ya, niku salat. Lah kula sampeyan angger salat, sinten golek wong salat mesti muni ihdinas siratal mustaqim. Cuma iku prakteke. Nggih prakteke pundi? Nah niki lha sing umat iki gak ono prakteke. Nggih. Gak ono prakteke. Sehingga kula tulis tiga tokoh ini, baik Said Qutb, baik Syekh Amir Syakib Aslan, baik Hasan Al-Banna, itu memperhatikan apa? Prihatin terhadap keadaan umat Islam sekarang ini. Ini termasuk generasi-generasi abad 20 nih. Nggih, kaya Said Qutb niku wafatnya di tiang gantungan Presiden Jamal Abdul Nasir tahun 1960. Ya, Hasan Al-Banna ini paling enggak tahun 1945. Mari ngono Amir Syakib Aslani tahun 1951. Niku tiga tokoh niki ya. Cuma kula sampean wong Islam ini, ya, wong Islam sekarang ini masalah jauh dengan Al-Qur'an. Ya, saniki munine ihdinas siratal mustaqim. Kula kepingin semerap petunjuk konkret ihdinas siratal mustaqim ya napa? Nyene pundi? Lah niku dituturna ambek Quran surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ayo Pak Mas. Dan sungguh inilah jalan yang lurus, maka ikutilah jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ayat niki Mbak sing ditunjuk wa anna hadza niku Al-Qur'an niku. Mengani kula tulis riwayate Abdullah Mas'ud. Ya, Abdul Mas'ud berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bihati. Rasulullah membuat satu garis lurus dengan tangannya. Nek bayangan kula Nabi waktu niku kira-kira nggone lemah. Nggih, soalnya daerah padang pasir mriku. Dadi mesti garis tengahnya, satu garis lurus dengan tangannya. Setelah membuat garis satu dengan tangannya, terus summa qala Rasulullah SAW bersabda, hadza siratillahi mustaqimah. Ini loh mufrad, ini loh jalan Allah yang lurus. Terus wa khatta an yamini wa simali khututon. Rasulullah membuat garis sebelah kanan dan sebelah kiri garis yang lurus ini khutut. Jamak taksir dari khattun satu garis, khututon banyak garis. Kirangan sebelah kanan 5, sebelah kiri 5, pokoknya garis-garis selain satu ini. Kemudian Rasulullah komentarin apa? Nah, nek wau hadza. Nek niki jalanake nih, hadhihi. Jalan-jalan ini semua laisa minha. Tidak ada satu pun di antara jalan-jalan ini semua illa syaitonun yad'u ilaihi. Pasti setan mengajak ke sana. Jadi garis yang langsung surga itu hanya satu ini. Ya, hanya satu ini. Ya, terus garis yang di luar satu ini itu banyak garis. Ya, banyak garis. Kalau istilah Umar Rama, banyak jalan menuju Umairama, banyak jalan. Tapi ke surga jalan satu. Quran ini. Inilah jalan. Kalau kamu mengikuti Quran ini, kamu tidak bercerai-berai. Nah, umat saya ini bercerai-berai. Organisasi saya kalau hitung saya Indonesia mau nonton 16. Kurang pinter nih. Hitung puluh telu kurang 16. Pinter nih. Berapa? 57. 57 enggak sudah kiamat besok. Ya. Nah, soalnya kan prediksinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Jadi penjelasan dari surat Al-Baqarah 85 itu kan Rasulullah mengatakan, ya, napa? Beliau mengatakan dalam hadisnya, ya, layak tianna ala ummati, akan datang pada umatku nanti, ma ta'ala Bani Israel, seperti yang pernah menimpa Bani Israel, khadwan na'li bin na'li, gal sak serampati sandal, step by step, hatta laukana ma Bani Israel man ata'ala ummiya alaniyatan, sampai kalau dulu ada Bani Israel seorang anak menzinai orang tua, lakana min ummati ma yaf'alu dzalik, umatku pasti ada yang melakukan seperti itu. Itu pasti. Dan itu terbukti. Sing eling kula tahun 83. Nggih, 83 niku wong Kediri. Mari anake megat bojone oleh 3 wulan. Terus kirangan kesepian. Akhirnya naudzubillah, ibune dhewe dikumpuli. Sampai ibune dia anu ngene TV lho ditayang nang ngene. Piye to le aku iki sing lairno kowe. Berarti kan apa prediksi Nabi terjadi betul. Ya. Mari ngono burine napa? Iftaraqatil yahud ala sintani wa sab'in, orang Yahudi pecah 71. Ya, waftaraqatin nasara ala sintani wa sab'in, orang Nasrani pecah menjadi 72. Wasataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah, umatku nanti akan pecah 73. 73 itu akan menjadi 73 golongan. Kullum finar, semua masuk neraka illa milatan wahidah, kecuali satu milah. Mahya Rasulullah, apa yang satu milah itu? Rasulullah mengatakan wahya al-jamaah. Al-jamaah namanya. Terus wa mahya Rasulullah, apa jamaah Rasulullah? Ma ana alaihi wasabi, apa yang aku pegangi dan dipegangi Rasul sahabatku, itulah yang selamat. Jadi 73 ini sing selamat mek situ. Kalau sampean kan gak hati-hati kan, wadah, hati-hati, akhirat gak kena dulinan, ya. Nah, inilah Bani Israil akan terjadi itu. Peringatan lagi di lain ayat, Allah menunjuk ngoten niku, ini jalan lurus. Wong Isa bendina dinas siratal mustaqim, salat subuh gelem jamaah, gelem Jumatan gelem, padahal Jumatan perintah sinten awis. Insyaallah. Salat subuh perintah sinten? Insyaallah. Mari ngono ngaji perintah sinten? Oh, Gusti Allah. Bene perintah kula, mboten nggih. Perintah Allah. Iki sing perintah Allah. Subuh perintah Allah. Asar perintah, kabeh perintah Allah. Kok sing dipilih kok subuh teko. Terus mari ngono ngaji gak gelem. Berarti ngeten iki. Dadi iman sebagian, kufur sebagian. Lah, ini berarti dia mempermainkan agama. Nek mempermainkan agama, ayatnya surat 6 ayat 70. Wa dzaril ladzina ittakhadhu mana? Surat 6 ayat 70, Mas Sis. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Dan ingatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus dalam neraka. Karena perbuatannya sendiri. Terus? Tidak ada baginya penyembuh dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam keputusan apapun, tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang diteruskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih karena kekafiran mereka. Oh, berarti mempermainkan agama. Sampeyan aja main-main agama, Pak. Sampeyan kula kandhani. Iki lho pernyataane Allah. Kula maca ngene kitab Imam Nawawi, biyen niku cilikan kula, Arba'in Nawawi ku
Arba'in Nawawi 40 hadis yang nulis adalah Imam Nawawi. Ini buku cilik. Niku pernyataannya Allah niku enten 10 pernyataan. Nggih, 10 pernyataan. Siji, ya ibadi, wahai hambaku, terus ya Allah. Berarti nek Rasul ngomong, tapi si ngomong Rasul tapi disandarna kepada Allah, berarti hadis kursi. Nggih, napa Allah sanjang ini? Ya wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan zalim ini di antara kamu sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka kamu jangan saling menganiaya. Satu. Yang kedua, ya ibadi, kullukum dhalun, wahai hambaku, semua kamu itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, aku pasti memberikan petunjuk kepadamu. Ini kedua. Yang ketiga, ya ibadi kullukum jaiun, wahai hambaku, setiap kamu itu lapar. Ya, illa man at'amtu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ud'imkum, mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepadamu. Terus yang keempat, ya ibadi kullukum arid, wahai hambaku, setiap kamu itu telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, yang kelima, wahai hambaku, innakum tukhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kamu itu berbuat salah di waktu malam dan waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah kepadaku, aku akan mengampuni kamu. Terus yang keenam, ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatabfa'uni. Kamu berbuat apapun ingin membahayakan aku, tidak akan bisa membahayakan aku. Dan kamu kalau ingin memberikan manfaat kepadaku, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Artinya kamu ngelawan nang aku gak butuh. Kamu misalnya memberikan dukungan kepadaku, aku ya gak manfaat. Artinya gak butuh. Ya, nah ini lah. Terus bareng ngono ganti. Ayat ketujuh muni, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, kalau saja manusia yang pertama di antara kamu, Nabi Adam, sampai akhir zaman, nggih, wa insakum wa jinakum, sak jine sak menungsone pisan, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semua itu dalam keadaan takwa seperti takwanya seseorang, kuwabe takwa kabeh, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Kon gak sembahyang, gak rugi aku. Ya, sampean gak ngaji, aku gak rugi. Ya, sing rugi awakmu dhewe nggih. Ya, dibalik. Ayat sing ke pernyataan Allah yang ke-9. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ya. Wahai manusia, niki nggih. Wahai anak Adam, kalau manusia yang pertama sampai yang akhir menungso sak jine pisan, kanu al afjari qalbi rajulin wahidin, mereka itu berada dalam satu kondisi, yaitu durhaka semua hatinya. Ya, durhaka semua hatinya. Mana qasadzalika fi mulki syai'an, sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku. Jadi kula sampeyan maksiat kabeh, Gusti Allah gak butuh. Sampean misalnya taat sabeh, Gusti Allah tambah seneng gak? Sing butuh sapa? Malah ditegaskan Allah dalam surat 35 ayat 15, 16, 17. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kamu yang butuh kepada Allah, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kalau Allah mengendaki, Allah akan memusnahkan kamu semuanya dan menggantikan dengan generasi baru sebagai penggantimu, dan ini tidak sulit bagi ya. Jadi kula sampean misalnya sembahyang, ada sembahyang ngarang-ngarang jari kula anu preyo ya ojo sembahyang.
Lho ya napa? Sampeyan sembahyang nang subuh gelem, liyane gelem, liyane gak. Mari ngono ngaji gak gelem, timbang ngono anu aja nang masjid. Sing enak ya napa? Sampeyan jagang bisa nang omah wae. Wis gak usah nang masjid, gak butuh Gusti Allah. Wong kula niki nyampaikan saya adalah termasuk mediator dari Allah lewat Rasul, lewat kiai, lewat ulama. Saya menyampaikan. Ini masjid ini gak butuh wong-wongan, mboten. Gak nyang blas, gak apa-apa. Sing rugi siapa? Ya, lho. Sampai permintaan saiki. Nggih. Sing nomor 9. Ya ibadi, wahai hambaku. Kalau orang yang paling awal di antara kamu sampai akhirnya sak jine sak manusane berdiri di satu tempat, kemudian seluruhnya minta kepadaku. Jadi jine njaluk, menungsane njaluk, semuanya minta kepadaku. Maka apa yang ada pada aku untuk nuruti kemauan permintaan semua, mana qasadzalika mimma indi. Ya, semua tidak akan mengurangi rahmatku kecuali kalau rahmatku ibarat jarum dimasukkan di air laut. Jadi mau kayak nuruti karep wong sak buajek sak jine pisan. Nuruti kuwabe diturut ambek Gusti Allah, tidak akan mengurangi rahmatku kecuali berkurang rahmatku ibarat jarum dimasukkan air laut. Pinten kalonge? Ya kan bandingannya Aziz sampean lebono linggis nang laut. Karena apa-apane jane linggis kapal kejegur ngono kalem mlampah. Nggih ngoten niku. Dadi nek ndelok pernyataan Allah niki kula sampeyan sing butuh kula sampeyan. Saking durung ero. Ya. Ruwe apa? Ruwe nek wis mati baru ero. Ya, nek mati baru ero. Ya, oleh karena itu kula sampeyan iki kewajiban secara real kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim berarti ditunjuk oleh ayat ini berarti kamu ikuti Quran. Sebab kalau kamu nggak ngikuti Quran berarti ngikuti setan. Jadi sampean nggih nang swarga gak liwat Quran berarti mau dampak liwat setan. Nang pundi? Pundi isine setan? Surat Fatir ayat 7. Surat Fatir ayat 7. Surat 35 ayat 7. Napa? Orang-orang yang kafir mereka akan mendapat azab. Oh, sing ayat 6 Aziz. Sampai ayat pira niku? Ayat 6. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iku wae. Dadi kula sampeyan misale kepengin menuju surga, gak liwat jalan satu ini, ngipi. Nggih. Sampeyan tinggalin donya niki. Nek wis gak nganut Quran terus suwe-suwe diapakno. Dinapakno? Diganti. Nggih. Anisa 131 sampai 133. An-Nisa 131 sampai 133. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang dari kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Terus? Tapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus bisa enggak? Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Misalnya? Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus? Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Nggih. Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia. Nggih. Dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Nggih. Allah Maha Kuasa berbuat sendiri. Ya, panjenengan njaluk ngono paling ngomong iki paling. Ya. Makanya niki Covid yang mbak ngono wis tutuk 15 juta ya. Sing mati sak donya niki. 15 juta nih. Ya. Nah niki. Nanti mungkin karepe Allah ngono. Nek ada gak tempat-tempat itu tak ganti. Nggih. Malah ancamannya Allah maling ngene surat Maidah ayat 54, 55, 56. Nggih ngoten. Surat 5 ayat 54, 55, 56.
Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yang berdiam di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha mengetahui. Sakjane kan kudu diganti Gusti Allah. Kula dhewe nggih kadang-kadang ya Allah nek enjene tiang diatur kali Quran mboten purun terserah jenengan Gusti Allah. Diganti ya babah wis ya anu. Ya, soalnya hidup itu kalau tidak mengikuti Quran mboten enten artine, Pak. Sampeyan tinteni pokoknya. Kapan mau namanya selama umat ini tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, selama itu tidak pernah merasakan bahagia di dunia apalagi di akhirat. Dunia mboten enten. Apalagi di akhirat. Paling ngomong nek wong ngono gak ngerti Al-Quran, kan akeh wong mboten ngerti Al-Quran. Kalau banyak orang tidak mengikuti Al-Quran, nggih, kira-kira lamun senenge urip ngono paling nggih kaya surat Hud ayat 15-16 paling ngoten. Nggih. Wis gak Quran-Quran wis. Ngelak uripe paling seneng pol wis. Gini kok kayak surat Hud ayat 15-16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Terus? Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Terus? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu dari akhirat kecuali neraka. Terus? Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Dan terhapuslah apa yang telah mereka usahakan. Paling pol ngene iso. Padahal kesenangan dunia delok ngoten niku. Utawa surat 17 ayat 18. Para kari nyeret ae Gusti Allah wis. Surat 17 ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, kehidupan sekarang duniawi, maka kami sediakan baginya di dunia. Ini apa kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat mereka jahanam, neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Yo, mboten enten nanti mlebu swarga mboten enten. Ya. Matine tok wis gak enak. Nah, nikilah mestine. Dadi kirangan wong Islam gak patek ngonoan. Kan bolak-balik kula sanjang. Ayo, opo sih wong Islam kok gak seneng Quran iki? Opo? Boleh gak cocok ambek nafsune. Ya. Lah padahal nek petunjuk niki sing konkret dilakoni kudune nek wong bendina muni ihdinas siratal mustaqim sedina minimal ping 17 ya. Utawa sak salat sunah katakanlah ping 29 utawa ping 30 tahajud ya ngoten niku iku kudu mengikuti petunjuk Quran iki. Lah Quran iki kapan Quran ini bisa kita ikuti? Harus kita jadikan pertama pegangan dulu, jadikan pegangan hidup. Surat 33 ayat 33 34. Lah memegang Quran gak dicekel tok ngene. Syarat itu harus satu. Yakini kebenaran Al-Qur'an. Makanya mriku diterangno. Ya. Kebenaran Al-Qur'an itu dasarnya adalah kita lihat surat 6 ayat 92. Surat 6 ayat 92. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kita memberi peringatan kepada penduduk Qura, penduduk Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya.
Lha niki ngomong takon, kok gak sholat terus mari kono iman Quran mboten niki. Yakin akhirat, pasti beriman dengan Quran dan mereka memelihara sholat. Makanya sholat niku gak ono gaene kecuali ono unsur telu. Khosiun, hafidun, daimun. Niku baru. Kapan sholat khusyuk? Nek sampean ngerti bahasane. Sampeyan nek dites mau martini sholat iki kira ya napa? Wantu nak dites. Dites artine sholat iki. Soalnya gak iso khusyuk nek gak karo artine. Enggak. Nah, niki lah, dadi gak karo artine dadi nek telu gak ana, khusyuk gak ana, nggih, hafidun gak ana, daimun gak ana, berarti wis surat apa Mas? Dan surat Al-Maun. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul. Siapa yang celaka? Orang salat alladzina man salatim sahun, yang salatnya lalai. Oleh lali apa? Untuk pas salate gak eling Gusti Allah pemane ana jaba. Ya, niku mesti playune mriku. Makanya nek ndelok diukur hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah ngene Bukhari disebutkan siji dina Nabi Adam itu akhir nanti dipanggil oleh Allah. Dipanggil Allah, ya Adam, ya akhrij ba'saka minan nar. Coba Adam, keluarkan rombongan yang saya kirim ke neraka. Nabi Adam betul ngerti. Wa ma ba'sun nar, no apa sih Gusti Allah? Yang namanya rombongan sing sampean kirim neraka, min kulli alfin, setiap 1000 orang, jukun tis'atu mi'atin tis'in wa tis'una. Jadi jukun 199 iku sing tak kirim nang neraka. Kari pinten? Kari situ sahabat sing ngrungokno dawuhe Nabi ngoten niku ya apa langsung? Jare Nabi, ya sibu sohir. Pada saat Allah menyuruh 999 dimasukkan neraka, tinggal 1 yang selamat, anak kecil langsung berubat. Arek lho langsung wanen. Enten saniki arek langsung wanen. Saking gak enake. Nggih. Terus napa? Ya, setiap orang hamil langsung lahir, gak ngenteni 7 songo wis lahir. Saking apa nih? Saking kagete. Mau 100 dijukuk 100 jukuk 10 jika sepiro. 1000 dijukuk 190 songo. Kali situ tok ya pantes ya. Nggih. Nah niki lah pantese paling napa? Lah bendina idina siratul mustaqim tapi ya pegangane gak Quran niku. Pegangane mboten Quran. Makanya kan syaratnya harus jadikan pegangan Al-Qur'an dengan syarat 5 niku, siji yakin bahwa Quran ini firman Allah, nggih, yang membenarkan isi kitab sebelumnya untuk memberikan peringatan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya, orang yang yakin akhirat tentu iman kepada Al-Qur'an dan mereka memelihara salat. 1. Nggih. Terus yang kedua, paham kirangan kok tak pas jeneng kula ini pas kok padha pujian. Nggih, kok kebenaran. Wong nek muni tombo ati iku 5 warnane maca Quran angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping 3 kaping 3 apa? Kaping 3 pengajian Pak Soleh tekan ono. Soalnya kula gak tau ngejak liyane ngajak anu. Ya, kok iso pas ngono. Ya. Cuma nggih ngene ku bandingane. Pun kalau sudah paham, yang ketiga harus napa? Napa santen? Bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Surat 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29.
Loh, enten pelajaran yang diambil. Yang keempat, terus tadabbur Al-Qur'an. Surat 77 ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Nggih. Terus benar. Berarti sik kula takon karepe napa Pak Adis niku? Karepe napa niku? Tadabbur Al-Qur'an. Kon nek gak gelem atimu mati. Ya, atine mati wonge urip jaan. Ya. Pun nomor 5 adalah Al-An'am 155. Amalkan Al-Qur'an. Napa? Surat 6 ayat 155. Napa? Dan ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Oh, saniki kula takon. Lah nek gak gelem ya apa? 5 ini gak dipenuhi, pokoknya sembayang tok. Ya. Adzan perintah sapa? Perintah Rasul. Kok gelem? Oh, iku beriman. Ya. Jamaah subuh perintah sapa? Allah. Tapi gak ngaji perintah Allah kok gak gelem. Niki mempermainkan agama. Sampeyan daripada mempermainkan agama, gak usah coba masjid. Nek mesti sanisam ya bleng. Nek misalnya gak ya wis gak. Enake ngono. Tak jane. Nggih. Lah nek wis gak gelem ngono ya ana apa nek gak gelem. Syarat 5 gak dipenuhi. Peringatane Allah gak enak. Apa? Wong Islam dikei Quran gak iso ngamalno. Berarti titele papat jejehi kledhe nggo kitab. Napa kledhe nggo kitab niku? Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Orang-orang yang diberikan kitab Al-Qur'an tapi tidak bisa mengamalkan itu seperti keledai nggawa kitab. Keledai nggawa kitab damel napa? Sampe ngerti keledai enggak nggawa kitab napa to? Ya kan artine. Hati wong Islam ana Quran enggak ada artinya. Karena Quran itu bendera dekek ngene rak-rak tok nih. Lho, ana niki dekek to. Wong Islam maca tok iki gak gelem. Ya, maca muni. Maca muni gak padha. Ya, nek maca berarti ngerti karepe. Nek muni napa? Muni ku unine doa Yasin wal Qur'anil Hakim inna kalam namsan. Apa man maca Yasin? Apa artine? Mboten semerap. Iku berarti keluar dari agama. Ya, seperti keluar anak panah dari busuknya. Itu nanti umatku akan terjadi seperti itu. Maca Quran tapi gak ro artine. Nggih. Nah, jadi titel pertama orang Islam diberi Al-Qur'an tapi tidak mau mengamalkan berarti koyok keledai. Umpama ekstrimnya muni ngene. Iki ana keledai liwat nang dia, kate nang dia. Ya apa kira-kira? Gak enak ya. Wong Islam dianggap keledai. Keledai iki napa? Khimar. Suara khimar iki paling gak enak, paling elek suara. Nggih, niku ngene surat Luqman iki paling gak enak surat khimar. Nah, satu titele seperti keledai. Jadi nggak ada manfaatnya. Yang kedua, napa? Dusta terhadap Al-Qur'an. Quran itu untuk diamalkan isi ini, tapi tidak diamalkan berarti dusta. Sama yang muni dusta, cero. Surat apa Pak Adis? Masuk Mojokerto kae le. Adis, surat apa? Sing dusta itu surat apa? Sak surat itu isine 50 ayat. Nah dari 50 ayat ini sing muni fawailil mukadzibin, celaka orang-orang yang dusta kepada agama. Niku 10 kali. Surat 77. Sama nyaca, niku sampean itu lah kabeh 10. Fawailul lil mukadzibin. Celakalah orang yang mendustakan agama, mendustakan Al-Qur'an. Niku ping 10. Jadi 10 ayat ono situ, 10 ayat ono situ, 10 ayat situ. Nah sing terakhir
ayat 50 ditutup babi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Omonge sapa maneh sing wong ngandeli. Wong ngomong Gusti Allah gak ngandel apa maneh omonge wong gak ngandel. Niku ya. Nah, jadi pendosa. Jadi orang yang tidak bisa mengamalkan Al-Qur'an pendosa. Titel yang ketiga adalah napa? Sesat. Loh kok sesat apa lo? Al-Qur'an mesti ini petunjuk. Berhubung tidak tahu sama sekali, akhirnya sesat dia. Kalau sudah sesat, pundi gone. Saya nyaca surat 17 ayat 15. Gone nang ndi? Surat 17 ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu keselamatan dirinya sendiri. Terus? Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat mengukur dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami menuntut seorang Rasul. Jadi termasuk pendusta. Ya. Tapi ngakune iman. Pundi ngakune iman, gak kurang. Nggih. Tunggale nika amantu ngene lho. Billahi wa malaikati wa kutubi. Ya muni cangkeme, tapi prakteke buat seneng Quran. Sakjane gak seneng Quran nih. Untung Gusti Allah iku pemurah. Masih gak seneng Quran ya digawe rezeki ae. Makanya terus Rasulullah SAW bersabda, ya inna Allah yu'ti dunya lima yuhibbu wa ma la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Sing dicintai ya dikei donya, gak dicintai ya dikei donya. Tapi wala yu'tadin illa lima yuhibbu. Allah tidak akan memberikan agama kecuali yang dicintai. Ya. Nah, niki berarti yang keempat zalim. Zalimnya nggone endi ya. Surat 18 ayat 57. Tidak ada orang yang lebih zalim melebihi zalimnya. Surat 18 ayat 57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Terus? Jadi pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Naudzubillah. Wong nek kadung. Jadi nek wong Islam dikei Quran tidak bisa mengamalkan, titele papat. Keledai, dusta, sesat, napa? Zalim. Naudzubillah. Sebab nek zalim sing Quran gak gelem ngoten ya apa? Ngene ku wae. Wis samuat gak ono puringan Quran, gak kira gelem. Atine ditutup, motone ditutup. Ya, sing cocok ngoten wis gak usah ngaji. Wis ana omah ae. Cukup nyetel sinten? Ustaz Adi Hidayat. Ambek rokokan, ambek ngeleset ngono cocok. Ya. Ngono tok ae. Tapi gak ngreken ngomongi Rasul. Saiki Rasul misalnya ngomong ngeten. Nggih. Rasul ngomong, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah. Kemudian yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah, wa yatadarusuna bainahum, dan mereka mempelajari isi Quran di antara mereka, kecuali Allah menurunkan ketentraman dalam hatinya. Satu. Yang kedua, hafat umul malaikat. Malaikat mengelilingi. Yang ketiga, ghasyiyamur rahmah. Allah menutupi dengan kasih sayangnya. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Orang itu menjadi viral di langit. Ya, viral di langit. Nah itu nanti seperti itulah. Ya. Itu janji nih. Nah ini omongnya Rasul gak direken. Saya nyaca iman nang Rasul berarti iman nang Allah. Gak iman nang Rasul berarti gak iman nang Surat Nisa ayat 80. Ya, siapa yang iman kepada Rasul pasti beriman kepada Allah. Napa? Barang siapa menaati Rasul Muhammad
Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak akan putus Muhammad untuk menjadi pemeliharaan mereka. Sajane kula sampeyan iki ngekek informasi sing bagian sing ngono-ngono. Sing bagian salat subuh tok. Oh iki kene informasi iki ngajine wingi ngene isine ngene. Berarti mempermainkan agama. Cero. Ana gak tau teko masa ero. Enggak. Kecuali ruane ngene mriki bekne. Kula setujune ngeten iki boleh napa? Sing gak teko karena sulit kerepotan, mungkin ana manfaate dianu. Tapi kadung gak teko, terus gak teko, terus napa? Nggih, nyakane kapan sih ana kiriman YouTube rek kan boleh ngono tok ae. Lah niki lah. Dadine kula sampean ero kesimpulane orang itu di Indonesia ini banyak muni ihdinas siratal mustaqim dalam tataran lesan tapi perilakune blas. Mboten nganut blas. Ya, ya kemang keledai, sesat, dolim, ya dusta. Nah niku lah naudzubillah. Oh nggih, saniki kula tambah situk ngene kajian niki nggih. Kajian niki kan ngeten, etika bagaimana kita di dalam masalah yang waktu itu ada Rasulullah SAW. Jadi etika dalam majelis yang dipimpin Rasulullah SAW. Nah niki unine ayat ngeten, innamal mu'minuna. Niki nek dalam bahasa Arab innama itu adadul hasr, huruf pembatas. Orang mukmin hanyalah orang-orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Wa idza kanu ma'ahu, kalau mereka berada di dalam beserta majelis Rasulullah SAW ala amrin jami'in, terhadap urusan yang butuh kepemimpinan, napa? Lam yadhabu, mereka tidak mau pergi meninggalkan Rasul hatta yastadzinu, sehingga beliau itu minta izin kepada Rasulullah. Makanya saat ini kalau sampai ngaji nyingkre, saat ini ngaji ini angkat tangan, angkat berangkat. Ya, tadi mboten telusur mboten. Niki ya. Nah ini gila. Jadi orang-orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kalau mereka berada dalam majelis Rasul, perkara yang ada kumpulan, ada pimpinan, maka mereka tidak mau pergi meninggalkan tempat hatta yastadzinu, sehingga mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku etikane waktu kalih Rasul niku. Sebab apa? Innalladzina yastadzinunaka, sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu Muhammad itu adalah memelihara etika. Ulaikal ladzina yu'minuna billah, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah wa rasuli, dan iman kepada Rasulnya. Fa idza sta'danuka, kalau mereka minta izin kepadamu li ba'di sa'nim, karena kepentingan mereka, fa'dzan liman syi'ta minhum, silahkan Muhammad izini mereka kepada orang yang kamu kendaki di antara mereka niki. Di antara mereka niki. Terus yang nyingkir tadi, minta izin, kamu izini untuk meninggalkan tempat, wastaghfirlahumullah, mintakan ampun bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Niki etika pada saat berada dalam majelis Rasulullah. Nggih. Majelis Rasulullah ngoten niku. Mangkane biyen waktu dohor-dohor ngoten niku, wong Badui memang gak ngerti. Wong Badui ini mestine ero nek Rasulullah niki mari salat. Qailulah, polahe malam itu salat tahajud, itu qailulah, tidur di waktu siang. Ngono nek muni enak. Ya Muhammad, bengak-bengak teko njaba ngoten. Ya, bareng bengak-bengak teko njaba, turun surat Al-Hujurat ayat 2. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Itu turun ayat ini. Sing artine, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan meninggikan suaramu di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan mengeraskan suara kepada Nabi dengan ucapan seperti kamu ngomong sebagian. Makanya sahabatnya jeluk,
Misalnya ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, itu jawabnya mesti labbaik ya Rasul. Jadi labbaik dipekni sore. Nggih. Nek Nabi rada keras titik, beliau ambil bawahnya. Podo gak oleh. Niku etika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten niku. Lah ayat niki nggih ngoten. Jadi ayat ini ternyata ada di antara orang-orang munafik. Ngene niki ayat nisore niku. Mereka ndak mau izin. Kadhe izin, sing edan ngene mburu ini koncone mari nyingkrih ngono ae. Gua elok-elok menambah ngono. Gak biyen gak saling zaman Nabi munafik tetep ono sakniki ono. Nggih sampean kapanpun kita ono. Tiap masjid mesti ono munafik. Soalnya apa? Nggih gak seneng Quran. Nah niki lah dadi ayat niki mungkin coba mungkin minggu depan ayat sing bawah nomor 2 ayat niki. Ayat 62 enggak salah. Enggak. 63. Nah, di 62 niki ngoten niku. Jadi etika bagaimana majlis dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau berada di majlis Rasul harus minta izin kepada Rasul dulu. Jangan terus ditinggalkan. Lah wong munafik gak sing edan burine kancane terus nyelentung. Nah niku ini. Ono ae. Pikirane wong kok iso wong izin dak Rasulullah, kami minta izin Rasulullah, saya memang ada kepentingan. Lho ngono ae lah enak. Mboten. Sing edan burine kancane. Napa sing edan? Ya. Ono ae. Jadi gak biyen gak saiki munafik tetep eksis. Tunggale wong PKI. PKI entek ket zamane Nabi Adam sampai jangan ini PKI tetep ono, wong anti Tuhan ini tetep ono. Gak ono iku gambare tok. Intine wonge pancet. Makanya sing paling berat niku ngadepi wong munafik. Boleh napa? Quran niku sing Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Niku wong sing iman niku isine 5. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna unzila ilaika wa unzila min qabli bil akhirati hum yuqinun. Ayat 5 ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya 5. Wong kafir cukup loro. Napa? Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala ghisawahum wa lahum adzabun wis. Loro ae. Apa? Jelas wonge. Lah sing munafik kari ngitung ae 20 dijukuk 5 jukuk loro. Kari pinten? 13 bakas wong munafik to. Mencen munafik iki badane mu. Alo gak isam wong sembayang. Alo sembayang gak seneng Quran. Jadi badane sehingga munafik itu di tempat yang paling bawah di neraka. Masalahnya apa? Sulit tebakane sulit. Zamannya Rasulullah SAW itu munafik itu adalah termasuk Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Abdullah bin Ubay bin Khalaf ini melaku kali Rasulullah, kali Umar, kali Abdullah bin melaku. Abdullah bin ini nuturi kancane. Kau nek ketemu Abu Bakar, waran Abu Bakar, sampe orang baik. Ati ngelem-ngelem, nek nyengkre, kudu tak keplak kaya itu. Lho nek nyengkre mesti ngono nang kancane. Enggak. Lho sakniki ngoten niku. Enggak. Nah, Rasulullah enten kali Umar iki gak enak, kan nggo pedang si Umar. Kemudian terkenal Umar Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Teng putih-putih nggo pedang. Nggo pedang niku makanya ditiru presiden. Presiden ini ngawal adiknya mantu niku nggih ngoten nggawa kerisane. Padahal ngene terop ditulis kalau datang ke terop kami dilarang membawa sakjane ngono nggawa iku kuwatiri soalnya kene bene tukaran itu. Lah Umar nggawa pedang ngoten niku besek-besek. Rasulullah napa? Sapa? Aja. Nah ora wong Islam wong ngarani wong Islam mateni wong Islam aja. Umar gak betah ngono ini. Soalnya kan tak perilaku wis tau ngomongnya Abu Bakar nih Abu Kufafa pendek kana wong kaya Abu Bakar ya loman ya sugih ya anu wis tak ada Islam pertama kali ngono ngelem tapi nek nyengkre pun ya kone ambek Abu Bakar ngomong-ngomong kaya aku ngono. Lah Abdul bin Ubay panjenengan ya termasuk lihe. Makanya Rasulullah SAW menghadapi orang munafik kalau seandainya tidak ada turun Al-Quran semua orang ngadepi badannya angel ya
Lah rusak wong Islam itu gara-gara wong munafik seperti surat 3 ayat 179. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tutuk niku mawon. Aman terjemahan burine perkara pengangkatan Rasul itu otoritas Allah. Napa Mas? Surat 3 ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kami sekarang ini. Nah, sampai laran ini, nggih, sitok ditengah. Nih, terus sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Ah, pun. Ayat tutup beriku niku keterangannya Allah niku kan enten catatan kecil nih sore. Napa? Amin toh? Salah satu sunatullah bagi hambanya ialah bahwa dia tidak membiarkan orang-orang yang mukmin tetap di dalam kesulitan sebagaimana halnya pada perang Uhud. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang mantap dan lurus sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang. Kamu sekarang ini. Nah, jadi kan karpe Allah niki, Allah tidak akan membiarkan orang mukmin keadaan seperti sekarang ini. Ya, perang Uhud kalah gara-gara siapa? Gara-gara munafik. Soalnya napa? Karena kabar apa jaringin. Anu Rasulullah itu saiki kena panah Rasulullah. Lah wong goyang. Ya, yang mbok kamu munafik gak biyen gak saniki padha mawon, merusak. Ya, naudzubillah. Nek bahasa omongan enak. Ayatul munafiki salah satu tandane munafik ana 3. Idza hadasa kadzaba, nek ngomong mesti bejo. Wa idza wa'ada akhlafa, nek janji mesti sulaya. Wa idza tumina khona, nek dipercaya mesti khianat. Gampang niku. Cuma jan soro berhadapan niku. Nek mboten kenal Al-Qur'an bingung umat Islam. Ya, soalnya apa? Nggih. Langken bedane tipis. Saged bedane tipis iku nggih. Saged maca surat At-Taubah ayat 141 1 napa Mas? Nek wong iman seneng ana Quran, nek wong munafik gak seneng. At-Taubah ayat 124 125. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Yo niku ngomongin munafik ngomong nang kancane ngono iki. Kon tambah imanmu ngono. Terus nih sore. Adapun orang-orang yang beriman maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Loh, sejene enten mriku. Dadi wong iman ini merasa gembira dengan jadi wong gembira nek seneng apa buktine? Napa? Sampe nek maca tulisannya Hamka tahun 1931 karangane. Taksir ilah wa anta tuidul hubbahu. Hadza muhalun fil fa'ali badi'u. In kana hubbaka shadiqan la tahu. Innal muhibba liman yuhibbu mutiu. Engkau durhaka kepada Allah tapi kamu menyatakan cinta kepadanya. Hadza muhalun fil fa'ali badi'u. Ini mustahil dialami. In kana hubbaka shadiqan, kalau memang cintamu tulus, la tahu kamu mesti taat. Innal muhibba liman yuhibbu mutiu. Orang yang taat, orang yang cinta kepada yang dicintai mesti nganut. Ya. Nganut. Makanya kalau sampai ini kewajiban mendidik anak-anak kita, wariskan nilai-nilai Al-Qur'an. Ya, wariskan nilai Al-Qur'an. Soalnya apa? Doa dalam khataman Quran, Allahumma ja'al Qur'an fid dunya qarin. Ya Allah, jadikan Quran di dunia sebagai teman dekat saya. Wa fil qabri munisa. Jadikan Al-Qur'an di kuburan yang bisa menenteramkan jiwa saya. Wa fi yaumil qiyamati hujjatan wa safiyah. Di hari kiamat sebagai bukti dan penolong kami. Walana di sitra wa hijaba. Jadikan Quran terhadap neraka sebagai benteng dan perisai dari api neraka. Wa ila siratal mustaqim nura. Jadikan Al-Qur'an siratal mustaqim sebagai cahaya. Wa ilal jannati rafiqa. Jadikan Al-Qur'an di surga nanti sebagai teman lagi. Inilah mestinya. Jadi kalau sampean kewajiban Mbak untuk memelihara diri kita, istri, anak-anak kita. Mari kita tanamkan anak-anak kita menjadi anak yang memang cinta Al-Qur'an, belajar Al-Quran, pandai Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran, dan itulah nanti ciri orang yang beriman yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niku kajian sing kula aturaken
nggih ngepek sak ayat ae niki, tapi intine ayat sing ndukur wau banyak orang muni ihdinas siratal mustaqim tapi prakteke napa? Prakteke pundi? Wong kan wong macam-macam Quran mempelajari, padahal anjurannya Nabi mempelajari Quran ini bersama supaya ada gurune. Ini anak gurune cek ero iki sing ngene iki ngene. Anak kana gurune ana ngene omah cukup sampean YouTube Adi Hidayat. Meneh-meneh insyaallah ana akhirat bareng YouTube. Nggih kirangan nanti kok gak ero. Ya, ambek omah Gusti Allah masjid iki gak seneng. Nggih. Nah, pun niku mawon pengajian dengan saged aturaken. Jadi napa ayat niki wau hadis niki wau ingin menunjukkan bahwa siapapun orang mengaku dirinya Islam tidak berjalan Al-Quran berarti bohong, tidak mungkin dia akan selamat, tidak mungkin selamat. Okay. Orang yang cinta Al-Quran, orang iman harus cinta Al-Quran. Nah cinta Al-Quran berarti cinta Rasul, karena cinta Rasul berarti itulah bersama Allah SWT nanti. Okay. Nah nikulah pengajian yang saged aturaken. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.